Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma De Putri dengan NIM 182 504 20 29, kelas 02B, Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Elektronika. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing terhadap Kesadaran Sejarah Siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Latar belakang. Menurut Hamali, pembelajaran merupakan suatu komunikasi yang tersusun antara unsur manusiawi, material, fasilitas, dan rencana yang saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Egen dan Kauchak pada tahun 1998 menjelaskan bahwa ada enam ciri pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungan melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep yang generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Yang kedua, guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. Yang ketiga, aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Dan yang keempat, guru secara aktif terlihat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada mahasiswa dalam menganalisis informasi. Yang kelima, orientasi pembelajaran, penguasaan isi pelajaran, dan pengembangan keterampilan berpikir. Dan yang keenam, guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru. Menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran adalah kegiatan guru yang secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada slide sebelah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, minimnya kesadaran sejarah para peserta didik. Yang kedua, kurangnya pemahaman sejarah peserta didik. Yang ketiga, pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kesadaran sejarah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Kemudian ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti melakukan pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melenceng dari fokus penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kesadaran sejarah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Kemudian ada rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan pada slide sebelah, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kesadaran sejarah para peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Yang kedua, bagaimana pemahaman sejarah para peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Yang ketiga, bagaimana pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kesadaran sejarah kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kesadaran sejarah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin yang dianggap mampu meningkatkan kesadaran sejarah para peserta didik. Setelah menentukan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui kesadaran sejarah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman sejarah para peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kesadaran sejarah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini baik secara teoritis dan praktis, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Sebagai bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kesadaran sejarah siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Kemudian ada manfaat praktis yang meliputi yang pertama, untuk guru dapat menggunakan model pembelajaran role playing main peran untuk menumbuhkan kesadaran sejarah peserta didik. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik sangat diharapkan melalui model pembelajaran role playing ini dapat menumbuhkan kesadaran sejarah dalam diri masing-masing peserta didik. Kemudian ada bagi sekolah, dapat dijadikan masukan dan meningkatkan pembinaan serta pengembangan bagi guru agar bisa lebih profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan dan mengelola berbagai model pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermutu. Kemudian ada kajian teori. Yang pertama itu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perancangan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran adalah pola interaksi peserta didik dengan guru dalam kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dalam suatu model pembelajaran ditentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan oleh guru, tetapi menyangkut tahapan-tahapan prinsip-prinsip reaksi guru dan peserta didik serta sistem penunjang yang disyaratkan.
Kemudian ada pengertian model pembelajaran role playing. Role playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang. Metode ini merupakan cara untuk menguasai bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa, pengembangan imajinasi dan memerankan tokoh-tokoh tertentu atau benda mati. Biasanya permainan ini dilakukan oleh lebih dari satu siswa. Pada metode bermain peran ini, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Kemudian ada langkah-langkah penerapan model pembelajaran role playing. Guru itu menyiapkan skenario yang akan ditampilkan, menunjukkan beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Guru membentuk kelompok siswanya seperti yang anggotanya 5 orang, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai. Kemudian ada kelebihan dari role playing. Kelebihan role playing adalah siswa mampu mempraktikkan secara langsung, melatih rasa percaya diri di depan kelas, lebih memahami materi, memberikan kesan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa karena menggunakan prinsip learning by going, memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian ada kelemahan dari role playing juga. Kelemahannya itu tidak semua siswa menyukai metode pelajaran ini. Metode ini akan sulit untuk tipe siswa yang introvert dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dibutuhkan suasana kelas yang mendukung, misalnya ruangan yang cukup luas. Jika siswa tidak dipersiapkan dan tidak diarahkan dengan sungguh-sungguh, kemungkinan itu merupakan kelemahan dari role playing tersendiri. Hasil dan pembahasan. Pembelajaran sejarah yang selalu dianggap sebagai mata pelajaran yang terpaku hanya pada buku di dalam proses belajarnya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan banyak sekali yang menganggap mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang harus menghafal semua materi yang diajarkan. Akibat dari itulah yang membuat para peserta didik tidak bersemangat melaksanakan pembelajaran tersebut dan mereka sering mengantuk jika proses pelajaran yang dilaksanakan itu. Oleh karena itu, agar para peserta didik memiliki semangat untuk mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran sejarah, seorang guru harus pintar dalam memilih model-model pembelajaran agar para peserta didik tidak ngantuk, tidak merasa bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Di dalam strategi banyak sekali model-model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran secara khususnya, termasuk model pembelajaran role playing atau yang lebih dikenal dengan model main peran. Ini sangat cocok jika digunakan untuk proses pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 11 karena di dalam materi kelas 11 ada role playing, maka peserta didik akan ikut aktif dalam proses pembelajaran karena mereka harus memainkan perannya masing-masing. Selain itu pula, dengan adanya role playing ini, peserta didik akan dapat merasakan betapa bersusah payahnya para pejuang bangsa Indonesia dalam memerdekakan bangsanya agar bisa menikmati kehidupan yang sekarang ini, sehingga tertanamlah kesadaran sejarah dalam diri mereka berdasarkan uraian di atas. Maka kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan pada bentuk ini. Ada guru sejarah, pembelajaran sejarah konvensional, penerapan model pembelajaran role playing, kesadaran sejarah rendah, dan kesadaran sejarah meningkat. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.